Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rinto Limawal, prodi saya manajemen. Nah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit gagasan tentang COVID-19 atau coronavirus disease atau yang sering disebut juga COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit infeksi virus SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Karena infeksi virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali muncul di akhir tahun 2019 di kota Wuhan. Virus ini adalah virus jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia, walaupun lebih banyak menyerang lansia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk negara Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Nah, gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa mencapai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah gejala hilang dan sembuh atau malah memberat, penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh kita bereaksi melawan virus corona. Nah, secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu pertama, demam, kedua, batuk, ketiga, sesak nafas. Nah, gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Gejala umum lainnya termasuk batuk, kehilangan nafsu makan, kelelahan, sesak nafas, produksi batuk berdahak, dan nyeri otot dan sendi. Gejala seperti mual, muntah, dan diare telah diamati dalam beberapa presentasi. Gejala yang kurang umum termasuk bersin, pilek, atau sakit tenggorokan. Beberapa kasus di Cina awalnya hanya di sesak dada dan jantung berdebar-debar. Penurunan indera penciuman atau gangguan dalam rasa dapat terjadi. Kehilangan bau dan gejala yang muncul pada 3% kasus yang dikonfirmasi di Korea Selatan. Nah, cara penyebaran COVID-19 pada penyakit ini menyebar selama kontak dekat. Kita seringkali kontak dekat dengan teman begitu. Nah, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan penyebabnya infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat 1 hingga 2 meter atau tidak 3 hingga 4 kaki. Mereka diproduksi selama bernafas. Namun karena mereka relatif berat, mereka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Meskipun penyebaran diketahui terjadi hingga 2 hari sebelum gejala muncul, atau sering disebut penularan secara asimptomatik. Dan pada tahap selanjutnya dari penyakit, ada pengobatan untuk virus corona. Langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus yaitu pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri
yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nah, terakhir yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Komplikasi virus corona. Infeksi corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu pertama, pneumonia atau infeksi paru-paru. Kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga, gagal ginjal. Keempat, acute cardiac injury. Kelima, acute respiratory distress syndrome. Keenam, kematian. Pencegah virus corona, ada beberapa faktor yang bisa dilakukan agar tidak terinfeksi virus corona, yaitu pertama, gunakan masker saat kita di tempat umum atau keramaian. Kedua, rutin cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Ketiga, jangan menyentuh mulut, mata, dan hidung sebelum mencuci tangan. Keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Kelima, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Keenam, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kalau ada kata-kata atau ucapan yang saya keluarkan salah, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar.